Kawaki yang mendengar hal tersebut lalu mengomeli Boruto, karena kau terlalu ceroboh Boruto. Ia juga mengingatkan bahwa kalau kau itu mulai, halo minasan, ketemu lagi barengan gue Ikram Afro pastinya di channel YouTube gue Ikram Afro. Ya, gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih buat teman-teman udah nonton pada hari ini sesuai dengan judul pada hari ini ya. Kita udah sebulan kurang lebih nungguin serial Boruto dari chapter 57 dan sekarang atau menghitung hari ini kita bakal masuk di Boruto chapter 58 teman-teman. Dan banyak banget spoiler-spoiler yang udah gue dapetin dari sumber-sumber dan bakal gue bahas pada hari ini. Dan kalian silahkan subscribe sebelum gue mulai dan juga komen pendapat kalian nanti di tengah informasi yang akan gue sampaikan ke kalian ya. Mungkin sedikit flashback sedikit dulu ke chapter 57 buat ngingetin buat teman-teman ya, bahwa di chapter 57 kita tahu bahwa itu menceritakan tentang obrolan ataupun membuka sebuah informasi baru tentang kekuatan Eida dan juga Code, dan juga langkah-langkah yang akan diambil Eida dan juga Code karena mereka berdua bekerja sama untuk membalaskan dendam Code karena Otsutsuki Ishiki telah dibunuh oleh Naruto, Sasuke dan juga Boruto beserta Kawaki. Nah, ini akan menjadi sebuah alur yang membuka di jalur 58, di mana chapter 57 juga menceritakan tentang Amado yang akan memberikan sebuah obat ya yang untuk menekan karma ataupun cakra Otsutsuki Momoshiki yang ada di tubuhnya Boruto, dan di chapter 58 ini akan dibahas. Nah, apakah informasinya? Kalau gitu langsung aja kita mulai, tapi jangan lupa di subscribe. Let's go. Sebelumnya teman-teman, gue mohon maaf gue sambil baca karena namanya spoiler agak panjang, jadi biar gue nggak salah informasi, nggak salah pengucapan, gue akan bacain sedikit beberapa spoiler ya. Jadi di chapter 58 ini memang akan sedikit berbeda teman-teman dari berbagai sumber yang udah gue kumpulin ya. Di chapter 58 ini yang paling menarik di awal adalah covernya ya. Cover itu atau sampul depan dari komiknya. Ini berbeda dari chapter sebelumnya di mana banyak karakter-karakter yang dimasukkan dalam satu cover. Yang paling besar itu ada Boruto dan juga Kawaki ya. Terus ada wajahnya Code, Eida, Amado, Shikamaru, Naruto, Sasuke, Chocho, Inojin, Shikadai dan juga Sumire. Apa hubungannya Chocho, Inojin dan Shikadai beserta Sumire kok masuk sih di cover chapter 58? Nah, ini yang bakal kita bahas secara bersama-sama ya. Nah, ini menjadi misteri, apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan oleh Masashi Kishimoto? Ya kan kita juga nggak tahu ya. Selain itu di chapter 58 juga ini banyak teka-teki. Teka-teki yang kedua di mana judulnya adalah pepatah yang diangkat oleh Masashi Kishimoto dan dijadiin judul. Nih ya, coba dengerin baik-baik. Judulnya adalah alat yang tepat untuk pekerjaan yang benar. Alat yang tepat untuk pekerjaan yang benar. Apa ini yang dimaksud sama Masashi Kishimoto? Dimana ini adalah sebuah peribahasa ya. Bahkan di Jepang pun banyak orang yang menerka-menerka apa nih maksudnya, tapi malah banyak spekulasi atau malah banyak artinya. Coba, kalau menurut kalian silahkan komen di bawah. Alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat itu maksudnya apa? Coba komen ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Di chapter 58 ini akan dibuka percakapan antara Boruto dan juga Naruto mengenai pil dari Amado yang sempat diberikan oleh Amado kepada Naruto di sebuah ruangan di mana Amado sempat mengatakan bahwa pil ini dapat menekan cakra karma ataupun cakra si Otsutsuki Momoshiki ya, yang sedang berlangsung di tubuhnya Boruto. Terus Naruto menjelaskan kalau ia sebenarnya ragu ya sebagai ayah nih untuk memberikan pil tersebut kepada Boruto karena bisa mengakibatkan kebutaan. Mungkinkah di chapter pertama kalau lihat ketika Boruto melawan Kawaki, mata Boruto kayak gini itu sudah buta atau sengaja dia tutup untuk membuat Momoshiki nggak bisa mengambil tubuhnya ya kan. Momoshiki kan mengambil tubuhnya, matanya jadi sini satu, sini Boruto satu ya mungkin. Bahkan itu bisa menyebabkan kematian. Nah, Naruto meminta kepada Boruto memikirkannya matang-matang sebelum mengambil keputusan. Namun tak pikir panjang nih teman-teman ya. Namun tak pikir panjang, Boruto langsung mengambil pil tersebut dan memakannya. Ia memakan seperti memakan permen, bahkan tidak perlu bantuan air untuk mendorong pilnya. Nggak baik untuk lambung ya. Ketika Naruto melihat hal tersebut, menganggap Boruto terlalu ceroboh dan mengomeli dengan nada yang tinggi ya. Naruto mengingatkan bahwa untuk memikirkannya secara matang-matang, bukan secara cepat-tepat. Namun Boruto membalas, kalau dari awal tekadnya adalah menghentikan laju pengekstrakan Otsutsuki di dalam tubuhnya. Jadi cara apapun akan ia lakukan. Wow. Soalnya Boruto sudah memiliki jalan ninja nih teman-teman ya. Kalau kalian punya sesuatu spekulasi yang menarik silahkan komen ya. Terus meski Naruto khawatir, Naruto perlahan-lahan mulai memahami sikap anaknya. Boruto lalu mengatakan bahwa
Tidak ada perubahan apapun yang terjadi di dalam dirinya. Menurut saya, mungkin diperlukan waktu beberapa hari, beberapa minggu agar obat itu baru kelihatan efek sampingnya. Atau obatnya akan bekerja lebih maksimal ketika dalam situasi darurat. Misalkan kalau kita ingat ketika Naruto kecil pengen berubah jadi Kyuubi, Jiraiya baru masang segel lah kan gitu tuh. Nah mungkin Boruto ketika mau berubah tanda-tanda cakra mau habis dia minum pil, maybe ya. Lanjut ke spoiler selanjutnya, setelah percakapan antara Boruto dan juga Naruto, disinilah inti dari chapter manga 58. Ini gue baca spoiler sambil menebak-nebak ya, karena gue belum baca nih sebelumnya spoilernya. Yaitu momen dimana Boruto, Sarada, Mitsuki bertemu dengan Kawaki. Terlihat Boruto menceritakan apa yang ia lakukan dengan pil Amado kepada Kawaki. Sarada dan juga Mitsuki. Kawaki yang mendengar hal tersebut lalu mengomeli Boruto, karena kau terlalu ceroboh Boruto. Ia juga mengingatkan bahwa kalau kematian Boruto dapat menggagalkan rencana yang sudah mereka susun, yaitu membuat Code menjadi wadahnya Boruto. Apakah Boruto akan mau mengorbankan Code sebagai tumbal untuk diri dia sendiri? Ini bukan jadi bumerang ya. Boruto telah membahasnya dengan mengatakan bahwa ia tidak lupa dengan rencana mereka, serta paham dengan konsekuensi dan tanggung jawab dari tindakannya. Ia pun mengatakan kalau rencana membuat Code menjadi wadah masih sebagai hipotesis Kawaki ataupun perencanaan dari Kawaki, dan itu belum tentu 100% akan berhasil ya. Percakapan mereka ini pun didengar oleh Shikamaru, Konohamaru dan juga Naruto dari jauh. Dari tiga ninja hebat ini menguping ataupun melihat langkah apa yang dibuat sama Boruto dan juga Kawaki. Lanjut, Sarada yang ada bersama Kawaki dan Boruto mencoba menenangkan Kawaki dengan mengatakan perdebatan ini hanya akan membuang waktu latihan. Jadi sempat ada cekcok dulu ya antara Kawaki dan Boruto tentang statement mereka untuk Code. Namun Sarada memarahinya. Lalu malah dijawab nih sama Kawaki ya kepada Sarada. Sarada pun dengan mengarahkan bahwa kalau latihan ini adalah latihan mengontrol cakra ya, adalah dasar penting dalam pelatihan dasar. Sebagaimana kita tahu bahwa Kawaki itu bukan shinobi, dia tidak bisa mengontrol cakra, tidak mengerti ilmu ninja, dia hanya dia itu bukan seorang yang bisa memanfaatkan cakra, dia hanya selama ini tuh kuat karena karma gitu loh. Nah di sini si Sarada menerangkan di situ ya. Kawaki langsung membalas kalau akan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk mengalahkan Code bila mereka hanya berlatih seperti ini saja. Mitsuki lalu mengatakan bahwa ia menangkap apa yang coba Kawaki katakan. Kemudian Mitsuki bertanya kepada Kawaki mengenai apa yang ia ingin lakukan sekarang. Kawaki berkata bahwa ia akan melakukan sesuatu yang mereka, Boruto maksudnya, Sarada dan Mitsuki juga pasti sukai. Tak lama kemudian Kawaki tiba-tiba menyerang Mitsuki. Kemungkinan yang Kawaki sarankan adalah latihan tanding ninjutsu dengan Boruto. Jadi langsung latihan tanding di mana niatnya Kawaki adalah melukai mereka agar mereka benar-benar belajar gitu. Seperti yang dijabarkan oleh di media sosial ataupun di Twitter ya, dikabarkan bahwa latihan tanding antara Kawaki melawan Sarada dan Mitsuki ini mencakup kurang lebih 40% dari isi manganya. Jadi bakal banyak adegan pertarungan antara Kawaki, Mitsuki dan juga Sarada ya. Nah, sepertiganya itu akan ada obrolan. Nah, disebutkan juga nih kalau pertarungan Boruto dan Kawaki akan mengambil jatah yang cukup banyak. Jadi, pertarungan pertama adalah Kawaki, Sarada, Mitsuki. Udah selesai dari situ, itu sekitar 40% ya pertandingan mereka. Nah 41%-nya lagi itu dipegang pertandingan antara Kawaki dan juga Boruto. Jadi kita bakal simpulkan bahwa akan ada pertarungan yang all out banget dalam latihan ini, karena tujuannya adalah saling melukai. Kalau mereka nggak benar-benar serius, mereka bakal kena serangan dari temennya sendiri ya. Lalu Boruto mengadu pertarungan dengan Kawaki dan akhirnya dimenangkan oleh Boruto di sini ya. Boruto bertanya kepada Kawaki mengapa ia begitu ingin berlatih tanding dengan mereka. Kawaki lalu membalas bahwa ia bertambah kuat setelah dilatih oleh Jigen dengan cara yang sama. Cara pelatihan Jigen sama Boruto itu beda ya. Boruto lalu mengiyakan tawaran Kawaki untuk berdua 1 lawan 1. Ia berkata bahwa yang kalah harus mengikuti cara latihan dari yang menang. Jadi sini ada sedikit taruhan nih teman-teman ya. Penawaran tersebut juga diiyakan oleh Kawaki. Konohamaru yang cemas melihat latihan tersebut langsung berinisiatif menghentikan pertarungan mereka. Tapi pastinya Naruto menghentikan Konohamaru dan ingin melihat pertarungannya. Pertarungan keduanya pun pecah dan berjalan sengit. Wah, ini ada kata pecah nih, berarti bakal keren banget ya. Namun ada kesalahan perhitungan. Kawaki membuatnya kalah ya. Jadi Kawaki kalah benar kata gue tadi. Ia pun malu kepada dirinya sebab dengan kekuatannya yang sekarang dia tidak akan mampu untuk melindungi Boruto dan juga Naruto terutama ya. Setelah itu
Ada juga nih jatah 5% di chapter Boruto 58 nanti yang mungkin akan diisi oleh Amado, God, Eida, serta Inoji, Shikade, Chocho ya. Nah, gue juga nggak tahu nih apa sih sebenarnya dari 5% yang dimasukin sama Masashi Kishimoto ya. Sepertinya Inoji, Shikade, dan Chocho akan kedatangan member baru di grupnya, yaitu Sumire. Jadi Sumire akan dimasukin ke dalam timnya Shikadai ya. Dan itulah akhir dari bocoran Boruto 58 yang akan tayang pada tanggal 20 Mei teman-teman. Ya berarti besok, dan ini ada sedikit gambar spoilernya. Itu aja yang bisa gue gambarin karena di Twitter juga belum ada foto-foto yang akan muncul nih kira-kira gambar seperti apa tuh belum pada keluar. So gue harap kalian menikmati apa yang gue sampaikan ini. So gue terima kasih sekali lagi buat kalian nonton. Silahkan subscribe dan komen gimana pendapat kalian. Nah, gue mau jelasin sedikit bang, video yang kemarin kok reaksinya ketutupan sama Delta. Gue udah mencoba meminimalisir tapi kena cekal sama YouTube karena itu hak cipta ya. Di channel lain pun sebenarnya kalau nge-reaction pun ada yang dipotong, ada yang ditutup gitu, tapi mending gue tutup aja jadi biar all out gitu ya, karena kalau misalkan gak ditutup videonya gak akan bisa naik. Kalau gitu gue Ikrama Pro pamit, terima kasih, see you and bye bye, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Ikrama Pro, bye bye.